Halo, ketemu lagi dengan Alvan di sini, founder dan CEO dari SkyUp Digital. Oke guys, jadi banyak banget nih yang tanya ya guys, yang komen, Mas mana nih video barunya? Mas kapan upload lagi? Mas tolong dong bikinin video A, B, C, D, banyak banget ya guys. Oke, sabar guys ya, jadi bertahap ya. Tapi kalau misalkan kalian punya nih pertanyaan apa, langsung aja komen di video di bawah gitu atau di video yang lainnya. Kalian komen aja, nanti kalau aku ada waktu pasti aku balas kok, kayak gitu. Oke, pada video kali ini aku akan membahas ya yang banyak banget orang request ya, banyak banget juga yang bingung gimana caranya dan kenapa gitu ketika menjalankan ini itu masih kurang maksimal. Nah, jangan lupa ya, kalian bantu channel ini juga, kalian bantu subscribe, kalian bantu like, kalian bantu komen, kalian bantu share sebanyak-banyaknya supaya channel SkyUp Digital ini bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat untuk para seller dan juga para pebisnis online lainnya, kayak gitu guys. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas lebih spesifik kepada live shopping ads ya guys. Jadi iklan TikTok untuk live ya guys. Nah, jadi jangan sampai di skip-skip, tonton sampai habis. Karena apa? Karena kalian bakalan aku kasih tahu gimana sih tutorialnya untuk menjalankan TikTok ads, dan ada sedikit trik-trik lah dari aku nanti yang bisa teman-teman aplikasikan juga kepada TikTok live-nya teman-teman, kayak gitu. Oke, nah jadi kenapa sih kita itu perlu banget gitu untuk melakukan live streaming? Nah, jadi kalau misalkan kita di TikTok ya, berjualan di TikTok itu ada beberapa cara ya. Kita bisa melalui organik, kita bisa bikin konten-konten organik gitu ya. Jadi nanti di kontennya kita sematin keranjang kuning gitu, yang pertama. Yang kedua, ada kita menggunakan live streaming ya. Jadi kita live selama durasi tertentu, jadi nanti bisa berinteraksi langsung gitu dengan calon pembeli kita. Di live itu bisa komen-komen, bisa langsung berinteraksi kayak gitu. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan ads atau iklan kayak gitu ya untuk memasarkan produk kita atau bisnis kita kayak gitu. Nah, jadi penting nggak sih sebenarnya kita menjalankan live streaming gitu, terutama ini kali ini TikTok live shopping ads ya, penting nggak sih? Nah, jadi kita harus tahu dulu, kita harus bisa menganalisa dulu ya. Kita bisa lihat nih kira-kira strategi brand besar, strategi kompetitor kita itu seperti apa gitu. Dan dari situ kita harus tahu ya, kita harus tahu gimana caranya mereka itu melakukan strategi mereka di TikTok ini kayak gitu. Nah, jadi untuk mempermudah kalian ya untuk menganalisa brand-brand tertentu, menganalisa kompetitor kalian. Nah, aku menggunakan platform analisa data ya guys. Ini memang khusus untuk kita menganalisa TikTok kayak gitu. Nama platformnya adalah Kalodata guys ya. Jadi di sini adalah platform untuk kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui data-data dari kompetitor kita, dari brand tertentu, terus mungkin strateginya itu seperti apa, terus revenue-nya seperti apa, afiliator yang digunakan itu seperti apa, semua lengkap bisa kita lihat di sini guys ya. Jadi ini platform terbaik untuk analisa dan wawasan TikTok Shop guys ya. Jadi ini udah ada 100 juta plus data produk, 200 juta data kreator, 300 juta data video live streaming, 500 hari riwayat datanya. Ini jadi keren banget guys. Nah, data-datanya ini di sini cukup lengkap ya. Jadi kalian bisa lihat data-data di TikTok, data-data apapun itu di sini itu cukup lengkap ya. Jadi disajikan dengan satu dashboard ya guys. Di sini satu dashboard, tapi kalian udah bisa lihat banyak banget data di sini. Oke. Nah, jadi aku mau coba kesini dulu ya. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian. Aku mau ngasih tahu ke kalian nih. Nah, jadi kenapa sih kita harus harus konten ya, harus
memaksimalkan untuk konten organik ya. Kita harus rajin live streaming, kita harus memaksimalkan di TikTok Ads kita kayak gitu. Buat apa? Nah, jadi kita coba analisa nih dari brand-brand yang sudah gede di TikTok, dan mungkin ada salah satunya kompetitor kalian ya. Mungkin kalian yang ingin dianalisakan juga, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian yang ingin juga berlangganan kalau data ya. Jadi ini penting banget terutama buat kalian para business owner atau brand owner ya yang berjualan di TikTok. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalian bisa melihat nih data-data terkini, terus bisa juga melihat data dari kompetitor kalian. Kalian bisa contek ya, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi ya strategi dari kompetitor atau bisnis lainnya. Ini sangat membantu banget untuk meningkatkan penjualan kalian gitu. Nah, dan kalau kalian mungkin mau ya untuk menggunakan platform ini, kalau data, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Di situ kalian kalau misalkan pakai kode referral aku atau link yang di situ, nanti kalian akan mendapat promo ya, potongan harga yang jauh-jauh lebih murah gitu daripada kalian langsung daftar sendiri ya di di Google atau di internet gitu. Nah, mending kalian langsung aja klik link yang ada di bawah atau mungkin gunakan kode referralnya. Itu nanti kalian akan mendapatkan promo yang lebih murah. Oke, lanjut di sini. Nah, coba deh kita coba 3 ya. Kita coba cari 3 brand. Nah, kita coba analisa ini. Kita coba analisa dari segi penjualannya itu seperti apa kayak gitu. Oke, kita coba dulu. Ini brand skincare ya guys. Jadi ini di sini ada urutannya guys, dari yang nomor 1 sampai yang ke 10. Kita bisa juga lihat nih di halaman selanjutnya masih banyak banget ya. Masih banyak banget. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih, oh ini ada Glavitia Skincare, Davina Skincare, Celeb Beauty BCC ya lah, susah. Terus di sini ada Raja Carpet, SS Skin dan lain sebagainya guys. Nah, kita nggak perlu lihat semua ya, kita cukup 3 aja yang paling atas lah di sini. Glavitia Skincare, Owner Davina Skincare, dan Celeb Beauty by CC ya guys. Nah, jadi kita coba lihat ya, gimana sih strategi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di TikTok kayak gitu guys. Nah, kita coba lihat yang Glavitia Skincare. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, kita bisa lihat data-data dari mereka nih ya. Jadi ini kita bisa lihat nih pendapatannya berapa. Nah, ini selama berapa hari kita bisa atur di sini, selama berapa hari nih. Misal ya kita mau 30 hari terakhir ya. Kita mau lihat selama 30 hari terakhir pendapatan mereka berapa. Wah, gila guys. Jadi ini metrik intinya ya, kita bisa lihat di sini. Pendapatannya selama 30 hari terakhir ya, ini 71,98 M guys ya. M guys, miliar ya. Ini bukan juta tapi ini udah miliaran guys ya. Nah, ini ada pendapatan total. Sini ada pendapatan shopping mall, terus ada pendapatan akun sendiri, ada penjualan di sini, ada dari afiliasi ya. Di sini dia afiliasinya aja udah 19,55 M ya di sini. Terus harga jual rata-ratanya segini kayak gitu, udah gila banget lah, keren banget lah ini. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini guys. Jadi revenue-nya atau pendapatannya itu nggak hanya dari satu jalan ya, tapi dari beberapa saluran gitu, beberapa jalan ya. Nah, di sini ada shopping mall ya. Jadi itu dari tokonya kayak gitu, dari pencarian organik dan lain sebagainya. Nah, terus ada pendapatan akun sendiri dari akun dia kayak gitu, akun TikToknya, entah itu dari konten-konten organik, dapatnya segini 2,5 M ya. Terus ini ada pendapatan afiliasi ya dari afiliator. Ini dapatnya 19,55 M guys di sini. Nah, terus di sini ada penjualannya segini nih selama 30 hari terakhir nih. 55,48.000 ya yang berhasil dijual nih. Dan harga jual rata-ratanya seperti ini. Grafiknya bisa kita lihat di sini. Ini kita juga bisa ganti kayak gini, mode interaktif atau mode default aja. Nah, gini nih. Ini kita bisa lihat nih ya di sini. Ini selama 30 hari terakhir ya, di sini 30 hari terakhir. Terus di sini kita bisa lihat nih strategi penjualannya seperti apa nih. Nah, pendapatannya ada 71,98 M di sini nih. Nih, dari akun sendiri 2,05 M,
dari afiliator 19,55 M ya guys. Jadi kita jangan ngeremehin afiliator. Nah, mungkin kalian sebagai seller ya di TikTok ya, strategi yang cukup bagus juga kalau misalkan kalian itu menggunakan afiliator kayak gitu. Nah, terus di sini ada shop ya, 50,37 M. Ini akun sendiri. Terus di sini afiliatornya ini mungkin ownernya ya. Ini ya dia. Terus di sini ada keterangan nih, daftar produknya terjual berapa aja kayak gitu. Kayak gini. Nah, jadi di sini tuh bisa kita lihat ya. Nah, ini kita juga bisa lihat nih di akun sendiri ya, di akun sendiri. Nah, di sini ya, di sini ini hampir 100% ya, hampir 100% pendapatannya 2,05 M ini itu dari live streaming guys, dari live streaming. Jadi luar biasa banget ya kalau misalkan kita bisa memaksimalkan live streaming kayak gitu. Makanya nanti aku akan jelasin gimana caranya untuk memaksimalkan live shopping ads kayak gitu guys. Nah ini luar biasa banget ya, ini udah mantap lah ini. Udah mantap lah. Nah terus kita coba ke order Davina Skincare ya. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama Davina Skincare yang dia booking haul hanya untuk packing gitu. Nah wajar banget sih kalau kayak gitu, karena ini dia ada nomor 2 nih di TikTok. Luar biasa banget kayak gitu. Pendapatannya selama, coba kita 30 hari terakhir aja ya. 30 hari terakhir 30,54 M. Miliar guys ya. Miliar guys, bukan juta, ini miliar guys. Terus di sini data-data lainnya. Terus di sini, nah ini dia ada strateginya ya, kita bisa lihat akun sendiri segini 492,88 juta, terus dari afiliator 10,87 M ya. Nah jadi dia ini cukup kuat di afiliator, jadi mungkin Davina Skincare ini dia sering tebar-tebar sampel gitu agar afiliator mereka banyak dan produktif ya. Terus ini shopnya 19,17 M ya. Jadi totalnya segini 30,54 M. Nah kita bisa lihat di sini nih di akun sendiri. Ya. Di akun sendiri ini di sini ada dari video ya, dari video segini 7,67% ya. Sedangkan yang 92,33% ini dia dari live streaming nih guys, dari live streaming ya. Ini bisa kita lihat nih datanya nih. Ini yang live yang hijau, yang video itu yang biru gini. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat nih, ini ownernya ya, Melvina Husyanti ini dia nomor 1 ya. Pendapatannya 4,68 M dari akun dia. Terus di sini ada yang lain-lain afiliatornya gitu. Nah, dengan kalian mempunyai platform Kalau Data, kalian bisa lihat nih afiliator dari kompetitor kalian itu siapa aja, dan itu kalian bisa nanti bisa coba ini apa namanya hubungi gitu. Mungkin kalian kasih penawaran untuk menjadi afiliator brand kalian juga kayak gitu guys ya. Nah ini kita bisa lihat di bawah produk-produknya. Terus di sini kreatornya siapa aja nih, kita bisa lihat juga kreatornya ya, siapa aja kreator dari Davina Skincare, dengan di sini ada pendapatannya gitu. Jadi kita mencari afiliator itu nggak ngasal gitu. Kalau menggunakan platform Kalau Data kita udah tahu gitu ya, kita udah tahu apa namanya performa dari afiliator ini, dari konten kreator ini seperti apa kayak gitu guys. Nah kayak gini guys, luar biasa. Jadi kita bisa lihat di sini ya, nanti strateginya seperti apa kayak gitu. Oke, kita coba lagi satu lagi ya, ini Cello Beauty by CC ini. Aku ini jujur baru tahu ya brand apa ini. Nah ini brand apa ini? Nah, kita bisa lihat juga di sini datanya ya. Kita sama ya, komparasinya sama 30 hari terakhir. 25,27 miliar guys ya di sini. 25,27 M ya. Ini data-data lainnya yang bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Nah, terus yang penting di sini ada strategi penjualannya guys ya. Dari akun sendiri nih, kreatornya segini nih, dari 15,12 M. Nah, di sini afiliatornya nggak terlalu banyak dia, cuman 255,25 juta guys. Jadi dia lebih banyak di akun sendiri dia ya, lebih banyak di akun sendiri kayak gitu. Nah di sini ada daftar afiliatornya dan peringkatnya juga. Nah yang bisa kita highlight di sini guys dari akun sendiri ini guys ya. Jadi live-nya dia live streaming ya, live streaming ini dia 96,45% ya guys. Nah videonya cuma 3,55% ya guys.
Nah, bisa kita simpulin guys, dengan data-data yang sudah kita dapatkan tadi dari yang pertama, kedua, dan yang ini ya, kalau untuk live streaming itu bisa mendapatkan revenue yang jauh lebih besar gitu daripada yang lainnya. Nah, karena data ini, kenapa kalian nggak mau memaksimalkan live streaming kalian kayak gitu? Karena peluangnya cukup luar biasa ya guys. Nah, karena itu aku di sini pingin ngasih tutorial lah gitu kepada kalian, gimana sih cara memaksimalkan live shopping ads itu gitu, menggunakan TikTok Ads. Yuk kita coba pahami, kita coba belajar bareng-bareng. Oke, check it out. Oke, sebelum kita masuk kepada teknis untuk kita menjalankan live shopping ads, kita perlu tahu dulu nih di sini ya, best practice atau praktek terbaik untuk menjalankan live shopping ads itu seperti apa ya guys. Nah, TikTok sebenarnya udah menyediakan gitu ya artikelnya di website mereka ya, di ads.tiktok.com/help/artikel dan bla 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 bla. Di sini sudah jelas banget ya, dari TikTok sudah dijabarkan. Praktek terbaik untuk live shopping ads. Nah, ini kalian bisa baca ya, menggunakan tujuan penjualan produk bla 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 bla, bisa baca struktur grup iklannya kayak apa. Terus di sini ada anggaran nih, ada anggaran bisa kalian baca nih. Jika Anda baru pertama kali menggunakan live shopping ads ya, dicatat ya. Pastikan anggaran Anda cukup untuk memulai guys. Secara umum TikTok Shop memerlukan sekitar 40 konversi untuk bisa lolos fase pembelajaran. Anggaran tersebut dapat dibagi untuk 1-2 kampanye. Nah, 40 konversi guys, itu baru bisa stabil, baru bisa keluar dari learning phase ya, fase pembelajaran. Nah, jadi kalau misalkan budget kalian masih masih minim banget gitu, nah itu kalian bisa coba perpanjang lagi gitu, agak lebih lama lagi untuk menjalankan live shopping ads. Ya, loh Mas, di sini ada keterangan 40 konversi. Maksudnya konversi apa? Nah, kalau misalkan kita tujuannya untuk penjualan ya tentu konversi penjualan seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca ya, sebaiknya Anda mengalokasikan seluruh anggaran kampanye sebanyak 40 kali dari nilai rata-rata historis CPA untuk bisa lolos fase pembelajaran. Nah, jadi misalkan nih kalian udah pernah menjalankan ini ya, live shopping ads gitu, ada dapat rata-rata CPA-nya yang didapat di dashboard itu misalkan ya 10.000 misalkan ya, kalian kalikan aja segini sebanyak 40 kali ini. Terus ini, agar penayangan iklan stabil, pastikan anggaran pada tingkat kampanye tidak lebih sedikit jika dibandingkan dengan total anggaran grup iklan. Nah, jadi kan kita bisa setting budget itu di kampanye atau campaign, bisa juga kita setting di grup iklan gitu ya. Kita bisa setting sebagai CBO, campaign budget optimization, atau kita bisa ABO, ad group atau ad set budget optimization kayak gitu. Nah, ini nanti kalian bisa baca-baca. Terus mungkin di sini kontennya ya. Ini rekomendasi dari TikTok, lakukan percobaan live dengan host yang berbeda-beda dan perhatikan seberapa baik interaksi mereka dengan audiens Anda. Host yang asik adalah kunci untuk meningkatkan kinerja live ya. Nah, ini juga bisa kalian evaluasi nih. Kalian mungkin bisa gonta-ganti hostnya ya. Bisa gonta-ganti kayak gitu. Mungkin kalian punya adik kalian cobalah minta buat live gitu. Atau mungkin kalian punya tim ya. Tim kalian coba kalian switch gitu. Kalian rolling coba gitu. Apa ini kuncinya, intinya host yang asik adalah kunci untuk meningkatkan kinerja live. Yang mana orang semangat mau beli gitu kalau hostnya yang di depan kamera itu melempem, ya males gitu kalau mau beli. Oke. Nah, terus di sini penargetan audiens, bla 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 bla, jadwal, tujuan pengoptimalan dan lain sebagainya bisa baca di sini ya. Jadi nanti linknya aku taruh di deskripsi, kalian bisa baca aja sendiri. Atau mungkin kalau misalkan nanti kalian ketika klik buka bahasanya itu bahasa Inggris, kalian bisa rubah nih di bagian sini, di pojok sini. Ini nanti bahasanya bisa kalian rubah ke bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu nih best practice-nya seperti apa, kalian udah baca di bawah, baca, jangan males baca guys ya. Baca. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Kita melakukan setting untuk live shopping ads-nya, untuk live streaming kalian guys. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari TikTok Ads Manager ya. Di sini kita akan ibaratnya pintu gerbang kita untuk menjalankan iklan kayak gitu.
TikTok Ads Manager ya. TikTok Ads Manager. Nah, terus kita bisa klik di sini create ad. Kita bisa create ad dari dashboard atau misalkan dari campaign ya, dari sini. Dari campaign sini kita juga bisa guys sebenarnya. Kita klik aja. Nah, mungkin kalian ada yang bingung loh, Mas, tampilannya kok kayak gini. Nah, guys, ini ada update ya guys. Ada sedikit update dari TikTok Ads ya. Sebelumnya tampilannya nggak kayak gini. Ini ada sedikit update UI UX ya, agak berubah. Tapi overall masih sama sih fitur-fiturnya ya. Nah, lalu kita pilih yang konversi. Di sini ada penjualan produk. Ya, pastikan kalian sudah menyambungkan TikTok Shop kalian di bisnis center kalian supaya ini muncul kayak gitu. Atau di sales center kalian di bagian iklan itu harus dikonekkan dulu dengan Ads Manager-nya ya, supaya objektif penjualan produk ini muncul gitu di dashboard TikTok Ads Manager kalian. Oke. Nah, di sini muncul ada dua nih, ada dua menu ya. Di sini ada katalog, ada TikTok Shop. Kalian pilih TikTok Shop guys. Kalian pilih TikTok Shop, terus di sini kasih nama aja ya. Nama campaign-nya ya. Misalkan ini tes live shopping ads, gini aja ya. Nah, sebenarnya kalau penamaan ini ada structure-nya ya guys, ada structure penamaannya. Tapi ini karena ini adalah tutorial, aku kasih contoh aja kayak gini aja lah, biar gak terlalu lama ya guys. Nah, tadi yang aku jelaskan sebelumnya ada CBO, ada BO ya. Kalau CBO itu kita aktifkan di sini nih, campaign budget optimization ya. Kita atur anggarannya itu di level kampanye gitu. Nah, tapi untuk contoh aku nggak mau pakai di sini. Tapi aku mau pasang di ABO, ad group atau ad set budget optimization. Aku mau taruhnya di level grup iklan kayak gitu untuk budgetnya. Nah, dari sini guys ya, ini tadi udah aku copy ya, udah ya. Terus kita lanjutkan ya, kita lanjutkan masuk ke level grup iklan. Nah, yang tadi di kampanye itu kita settingannya apa, untuk goalnya apa, untuk tujuannya apa, untuk objektifnya apa. Nah, kalau yang sekarang di grup iklan itu untuk targetingnya, placementnya, terus untuk biayanya kayak gitunya ya. Jadi masing-masing level itu punya settingan dan tujuan masing-masing untuk apa kayak gitu. Nah, ini yang penting nih, di sini ada tipe shop ads ya. Jadi di penjualan produk ya, iklan atau TikTok Ads penjualan produk itu kita di sini disuguhi ya 3 tipe shop ads. Adalah video shopping ads yang menggunakan video. Di sini ada live shopping ads, ini menggunakan live streaming ya, live shopping. Terus di sini ada product shopping ads guys ya. Jadi karena ini adalah penjelasan terkait live shopping ads, maka aku pilih yang live shopping ads untuk live streaming. Pilih identitasnya ya guys. Pilih identitasnya. Di sini aku pilih identitasku aja ya sebagai contoh. Ini akunku, akun TikTokku. Jangan lupa kalian follow ya guys. Oke, di sini tokonya. Saya ingin memilih TikTok Shop tertentu. Oke, kalau misalkan nggak mau ya ini dicentang aja gitu. Nah, tapi pilih tokonya dulu guys ya, biar oke ya. Kita pilih ini aja lah, punya aku sendiri gitu. Walaupun gak ada isinya. Untuk contoh, it's okay. Oke, lanjut kita ke penempatan ya. Di sini penempatannya di TikTok ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang web conversion atau konversi situs web ya, itu objektifnya yang di campaign tadi. Nah, di sini penempatannya sebenarnya ada 3 gitu, ke TikTok, ke Pengle, atau satunya lagi apa lupa kayak gitu. Tapi kalau di TikTok Shop kita penempatannya cuma satu platform aja. Kita cuma bisa pakai TikTok guys kayak gitu. Nah, terus di sini komentar penggunanya bisa kita hidupin atau kita matiin guys gitu. Tapi saranku mending komentar diaktifin aja gitu. Karena kalau misalkan ada yang komen-komen itu apalagi komennya positif ya, itu oke banget gitu buat consideration orang atau audiens kalian untuk memutuskan membeli produk kalian kayak gitu. Oke, pengunduhan video bisa kalian matiin ya. Saranku matiin kalau misalkan kalian nggak mau produk kalian nanti di-download orang terus digunakan untuk iklan mereka gitu ya. Jadi matiin aja gak apa-apa. Penargetan audiens ini bisa kalian baca rekomendasi dari TikToknya, tapi aku skip untuk mempercepat waktu. Nah, audiens kita bisa sertakan atau enggak nih? Kalau misalkan kita udah bikin ya, udah bikin audiens, kita bisa sertakan misalkan kayak gini. Nah, tapi ini terlalu sempit karena apa? Karena audiens yang aku dapetin di sini ya, yang audiens sudah aku bentuk itu masih sedikit gitu, jadi aku nggak pakai. Usahakan kalau misalkan kita jalanin ads itu audiensnya di sini itu selalu ini ya balance ya guys. Jadi jangan terlalu sempit juga.
gitu. Nah, audiens aku skip karena aku gak mau pakai audiensnya masih belum belum proper lah istilahnya ya. Jadi aku skip. Di sini ada demografi, lokasinya aku pilih Indonesia aja ya, karena aku mau ngiklanin di Indonesia gitulah gampangnya. Terus gender ini aku pilih tanpa batas aja, karena yang aku jual ini sebagai contoh adalah produk-produk yang unisex ya, bisa untuk pria, bisa untuk wanita gitu. Jadi ya udah aku pilih tanpa batas aja kayak gitu. Nah, terus usianya aku pilih usia inilah, yang ini nggak usah. Jadi 18 sampai 44 tahun aja gitu. Ibaratnya ini produkku produk yang yang masih 18 sampai 44 tahun. Oke ya, ya udah pilih ini aja gitu. Tapi nanti kalian sesuaikan sama produk kalian masing-masing gitu. Misalkan produk kalian itu herbal yang untuk orang-orang tua, ya udah kalian pilih usia 25 ke atas, ini boleh kayak gitu. Nah, tapi kalian cantumkan juga yang 18 sampai 24 gak masalah sih gitu. Supaya apa? Mungkin nanti dari mereka yang usia 18 atau mungkin yang usia 20 itu bisa merekomendasikan ke orang tuanya yang usianya di atas kayak gitu, bisa jadi. Itu tergantung dari strategi kita seperti apa. Nah, kalau aku gini aja ya sebagai contoh. Terus bahasanya kita pilih tanpa batas saja ya. Karena apa? Di sini bahasa itu yang dimaksud adalah bahasa device ya guys, dari device orang ya, device orang yang atau audiens yang nanti akan mendapatkan iklan kita gitu. Jadi aku pilih tanpa batas. Minat dan perilaku bisa dipilih, sesuaikan aja di sini nanti sama brandnya. Tapi karena ini contoh, aku pilih broad aja, luas aja. Aku gak pasang untuk interestnya. Ya, terus perangkat aku kosongin aja karena ini produknya lebih umum, lebih general, nggak ada sangkut pautnya sama perangkat gitu. Udah default aja untuk perangkatnya ini. Tapi misalkan kalian jualan casing iPhone misalkan, ya udah kalian bisa pilih yang iOS saja kayak gitu. Nah, ini tergantung dari produk kita juga seperti apa. Nah, anggaran ini bisa disesuaikan ya, bisa harian atau sepanjang masa. Aku pilih harian aja ya, anggaran harian. Jadi setiap harinya kita bisa patokin di sini minimalnya 100 ya guys. Kalian perlu kalian perlu bersyukur ya. Sekarang itu minimalnya sudah 100.000 guys. Dulu itu 200.000 ya daily budgetnya. Nah, tapi di sini aku masukin 200.000 aja guys untuk daily budgetnya. Nah, terus di sini kita bisa atur jadwal, bisa atur durasi penayangan untuk menjalankan grup iklan setelah live dimulai ya. Atau kita atau kita atur waktu mulainya aja kayak gitu. Nah, terus di sini juga bisa juga kalian ngatur waktu mulai dan waktu selesai kayak gitu loh. Bagusnya gimana mas? Nah, kita coba lagi lihat di sini. Kita bisa lihat di best practice dari live shopping ads seperti apa. Nah, kita bisa lihat di jadwal guys. Nah, di sini jadwal guys ya. Ini keterangannya dari TikToknya ya, dari TikToknya sendiri nih. Pastikan jadwal mulai dan berakhir live shopping ads sama dengan waktu live stream Anda agar penayangan iklan lebih optimal. Oke, paham maksudnya? Wait guys ya, ganti HP dulu. HP ku yang tadi buat ngerekam ini mati guys ya. Jadi kita lanjut guys. Ya, kita lanjut di mana tadi? Nah, ini guys untuk jadwal ya guys. Nah, di sini jadwal ya. Jadi pastikan jadwal mulai dan berakhir live shopping ads sama dengan waktu live stream Anda agar penayangan iklan lebih optimal. Jadi usahakan ya guys, waktu untuk jadwalnya, jadwal mulai live streaming kalian ya, sama waktu selesainya itu sesuai gitu ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan gitu. Durasi ideal live streaming minimal 2 jam guys, minimal 2 jam. Jadi kalian yang live streamingnya cuma 1 jam gitu, perpanjang lagi lah. Jangan cuma 1 jam, tapi minimalnya 2 jam guys ya. Jika sesi live lebih singkat dari itu, penayangan iklan mungkin kurang maksimal. Bener. Jadi usahakan kalian itu minimalnya 2 jam ya. Minimalnya 2 jam. Aduh. Ya guys, jadi kalian minimalnya itu 2 jam. Nah, jadi misalkan kalian lebih itu makin bagus guys. Nah, terus juga kalian usahakan itu lebih konsisten gitu ya guys. Jangan sehari ini live, besok enggak, terus live lagi beberapa hari kemudian gitu. Jangan, usahakan konsisten kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut ke sini ya. Nah, kita bisa pilih nih, misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini kita bisa juga nih pilih waktu yang ini, pilih waktu ini.
pilih waktu yang ini. Nah, pilih waktu yang ini. Nah, kita kalau pilih waktu yang ini itu sesuaikan ini, kita pilih yang ini nih, apa namanya, pemisah harinya. Nah, misal kita live-nya itu jam pagi misalkan. Kita live jam 7 misalkan ya. Kita live jam 7 sampai jam 12 misalkan. Jangan kepanjangan. Sampai jam 7, 8, 9, jam 10 misalkan ya. Kita sampai jam 10 aja nih, dari Senin sampai ini 1 minggu. Nah, jadi lanjut lagi misalkan jam 12 sampai jam 3 misalkan ya. Nah, terus lanjut lagi nanti habis maghrib sampai malam misalkan kayak gitu ya, kayak gini contohnya. Nah, jadi supaya apa? Supaya nanti budgetnya itu teralokasikan di waktu-waktu yang memang kita itu live stream kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, tapi akan lebih bagus lagi ya, akan lebih bagus lagi kalau misalkan udah di set durasinya selama live kita aja gitu. Nah, jadi kalian bisa pakai yang ini nih ya. Kalian bisa pakai yang ini gitu. Ini kita sepanjang hari aja. Nah, kita bisa pakai yang ini nih. Jadi ini misalkan jam 10 ya. Sekarang tanggal 10 ya. Ya, direkam ini videonya tanggal 10. Nah, terus jamnya di sini kalian bisa set, atau mungkin gini, besok lah tanggal 11 ya. Tanggal 11 jamnya kita set jam, misalnya mau mulai jam 18. Jam 18 itu jam habis maghrib ya guys. Jam 18.30 lah. Jam 18.30 ya, jam 18.30 terus di sini kalian klik ya kayak gini. Ya, klik ya, terus kalian iya aja sini. Waktu mulai tidak boleh setelah waktu selesai. Ya, ini karena ini kan tanggal benar. Terus ini, nah, waktu selesainya juga ini kan 18.30. Mungkin ini selesainya kalian jam 23 misalkan ya, 23.59 misalnya kayak gitu ya. Ini harus pas, jadi harus pas sama waktu kalian mulai dan waktu kalian selesai kayak gitu. Supaya apa? Supaya alokasi budgetnya itu sesuai gitu sama durasi waktu kalian kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian itu setnya misalkan sepanjang hari, misalkan kalian setnya ini ya, setnya ini, kalian set waktu mulainya aja ya. Terus kalian pilih sepanjang hari tanpa kalian pilih pemisah harinya kayak gitu, pilih sepanjang hari ini. Nah, kalian nggak pilih waktu tertentu. Maka kalau kalian pilih sepanjang hari ya, jadi di waktu-waktu kalian live itu alokasi budgetnya atau apa ya, distribusi budgetnya itu kurang maksimal, kurang didorong dengan maksimal kayak gitu. Jadi kalian pastikan sesuaikan sama durasi kalian live kayak gitu. Contohnya ini tadi ini ya, contohnya. Nah, terus di sini kalian bisa pilih penawaran dan pengoptimalannya di sini. Nah, penawaran dan pengoptimalan. Nah, di sini ada beberapa nih ya, ada klik, retensi penonton, klik produk saat live, mulai checkout, pembelian sampai pendapatan kotor. Nah, loh Bang, kalau misalkan kita pertama kali yang mana Bang? Nah, saranku pilih yang pembelian aja kayak gitu. Loh, kalau misalkan kita pilih klik gimana? Nah, kalau kita pilih klik, nanti di bagian konversi itu nanti konversinya yang kebaca itu klik gitu guys. Jadi misalkan ada konversinya yang didapat adalah 10 ya. Jadi yang didapat 10 konversi itu adalah 10 klik gitu, berdasarkan ini yang kalian masukkan berapa. Nah, tapi kalau kalian pilih klik, biaya per kliknya itu bisa jadi lebih murah guys. CPC-nya, cost per kliknya bisa jadi lebih murah, lebih ketekan kayak gitu. Nah, kalau memang tujuan pengoptimalannya kalian adalah yang penting orang itu banyak aja yang klik gitu, kalian pilih ini aja yang klik gitu. Nah, sama juga retensi penonton kayak gitu ya, gini. Nah, tapi saranku pilih untuk pertama kali kalian pembelian aja. Supaya apa? Supaya gini, supaya fokusnya ini agar orang-orang itu lebih mudah yang mendapatkan pembelian. Dan juga yang di bagian konversi ya, di dashboard, di metrik konversi itu nanti misalkan yang didapat 10 konversi itu adalah 10 pembelian kayak gitu ya guys, catat. Nah, loh Bang, kalau misalkan kita pilih yang pendapatan kotor gimana? Nah, gini, kalau masih pertama ya, terus transaksi, data dan lain sebagainya, audiensnya kita belum oke gitu ya, belum, istilahnya belum matang lah ya.
kita pilihnya yang ini dulu, pembelian kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah lama nih ya jalanin iklan TikTok ya, ads TikTok ya, terus datanya, terus aktivitas tokonya udah banyak, kita pilih yang pendapatan kotor juga boleh gitu. Karena apa? Karena gini, karena kita pilih pendapatan kotor ini akan jauh lebih berat ya untuk sistem TikTok ads ini sendiri untuk mencari orang-orang yang bakalan beli gitu kan. Jadi guys, kalau pembelian ya itu sistem TikTok ini akan fokus mencarikan pembeli gitulah gampangnya ya. Itu secara mudahnya ya. Akan fokus mencarikan pembeli gitu. Akan fokus mencarikan pembeli, entah itu dia akan membeli yang harga yang paling murah, entah itu akan membeli harga yang paling mahal, entah itu yang harga yang standar, itu terserah gitu. Yang penting ada pembelian kayak gitulah sistemnya. Nah, tapi kalau pendapatan kotor akan lebih effort, akan lebih berat lagi gitu secara sistem mencarinya. Karena apa? Karena di sini tujuannya untuk mendapatkan ROAS atau ini pendapatan kotor yang lebih maksimal gitu, GMV yang lebih maksimal. Pasti yang dicari sama sistem ini yang memungkinkan orang itu ya, audiens yang akan kita dapetin target iklannya itu yang mendapatkan atau mungkin yang kemungkinan itu berbelanja lebih mahal kayak gitu ya. Kayak gitu, misalkan ada 10.000, 20.000, 30.000. Sistemnya ini akan mencarikan supaya omsetnya yang kita dapat lebih banyak gitu. Ya, jadi orang yang 30.000 itu yang dicari gitu, orang-orang yang kayak gitu. Nah, tentu akan jauh lebih effort gitu, akan jauh lebih berat sistem TikTok untuk mencarinya kayak gitu. Nah, makanya untuk pemula ya yang masih baru-baru ya, pilih yang ini aja, pembelian kayak gitu. Semoga bisa dipahami guys ya, walaupun penjelasanku agak belibet ya, semoga gampang dipahami. Oke, terus di sini penayangannya kalian bisa pilih strategi penawarannya bisa kalian pilih guys. Ada penayangan maksimum, ada bid standar ya. Kalau penayangan maksimum ini keterangannya di sini kan memaksimalkan jumlah hasil Anda ya. Jadi ibaratnya kita serahkan aja ke TikTok, TikTok ini nih jalanin aja nih, kasih aku hasil yang lebih maksimal kayak gitulah gampangnya. Nah, kalau bid standar kita yang ngatur, misalkan per konversi penjualan misalkan ya. Ininya karena kita pembelian, maka ini satu per konversinya ini adalah penjualan kayak gitu. Nah, jadi IDR per konversinya atau misalkan harga setiap konversi ya, itu kita bisa tentukan kayak gitu guys. Misalnya setiap konversi mau kita kasih harga 10.000 gitu, misalkan 10.000 setiap penjualan kayak gitu bisa guys. Jadi nanti CPA ya atau ininya setiap per konversinya itu nggak jauh-jauh dari 10.000 kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan ini kita bidnya di sini terlalu kecil, ini biasanya nggak jalan gitu. Supaya jalan gimana? Supaya jalan ya tentu ini dinaikin nih perlahan kayak gitu ya. Misalkan ini nggak jalan, kita naikin jadi 12.000, nggak jalan lagi, kita naikin lagi jadi 15.000 misalkan kayak gitu. Nah, di sini contoh aku pakai yang penayangan maksimum aja guys ya, karena ini sebagai contoh dulu. Oke. Karena udah kayak gini, udah kita isi semua, terus kita sini pilih lanjutkan kayak gitu. Kita pilih lanjutkan aja. Nah, yang tadi di level grup iklan atau ad group, sekarang kita di level iklan atau ad ya guys. Ini fast aja namanya. Terus di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih format iklannya seperti apa guys ya. Format iklannya seperti apa. Kalau misalkan kita mau video tunggal ya guys, atau mungkin yang kita iklanin itu video ya. Nanti video ini ketika orang klik buttonnya tonton live gitu, langsung larinya ke live kita. Itu kalau misalkan kita pakai video tunggal. Nah, tapi kalau kita pakai live real time ya, itu nanti yang akan kita iklanin itu adalah screen dari live kita kayak gitu. Nah, pilih mana mas? Nah, kalau yang sejauh ini yang paling bagus ya yang live real time ya guys. Yang live real time. Nah, cuman bisa juga kalian pakai yang video tunggal gitu. Nanti diklik tombolnya lari ke live kalian kayak gitu. Nah, kuncinya kalau di video tunggal itu benefit apa yang bisa audiens itu dapatkan di live kalian tunjukin tuh ya. Jadi sebisa mungkin audiens kalian itu bisa
paham dengan singkat di video ya. Jadi nanti tinggal kalian nguatin aja tuh gitu di live streaming kalian kayak gitu. Kasih penguatan benefitnya apa di live streaming kalian kayak gitu. Nah, untuk klik lebih banyak itu lebih di sini di live real time kayak gitu. Tapi sejauh ini sih ya kalian coba dulu lah satu-satu ya, video tunggal atau real time kayak gitu. Nah, kalau video tunggal di sini kalian bisa pilih nih videonya dari postingan atau bisa kalian unggah ya, atau kalian upload dari komputer kalian kayak gitu. Nah, kalau yang ini live real time, kalian pakai live real time-nya yang diiklanin itu nggak perlu guys, kalian nggak perlu upload video gitu. Jadi karena yang nanti diiklanin itu yang live real time kayak gini guys ya, gitu. Nah, tapi kalian nanti bisa bikin 2 grup iklan kayak gitu. Dalam satu campaign bisa bikin 2 grup iklan dan 2 format iklan kayak gitu. Yang satu pakai video tunggal, yang satu pakai live real time. Jadi kalian bisa A/B testing mana yang paling bagus dengan konten yang sama ya, tapi kayak gitu. Nah, ya kayak gitulah contohnya. Nah, ini aku coba yang live real time aja. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik kirim aja guys ya, kirim yang ada di sini. Nanti tinggal nunggu approval aja dari sistem. Nanti kalau udah aktif itu live shopping ads kalian akan jalan kayak gitu guys. Oke guys, gitu dulu ya guys untuk video pada kali ini. Semoga kalian bisa mencernanya, memahaminya dengan baik ya guys. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe, karena di data aku banyak banget nih orang-orang yang nonton tapi belum subscribe. Terus jangan lupa buat like juga kalau video ini bermanfaat, atau mungkin juga bisa dibantu buat share ya ke teman-teman kalian, juga para seller lainnya ya, sesama seller, share aja, semoga video ini bermanfaat kayak gitu. Oh ya guys, satu lagi, kalau misalkan kalian ingin menggunakan platform Kalodata ya, yang tadi aku gunakan untuk menganalisa kompetitor atau mungkin mencari data afiliator yang bagus ya, atau mungkin kalian mau lihat produk-produk dari brand-brand yang penjualannya paling mantap, itu kalian bisa klik link di bawah atau gunakan kode referralnya. Nanti kalian akan mendapatkan potongan harga yang cukup bagus ya, cukup menguntungkan buat kalian daripada kalian daftar sendiri kayak gitu guys ya. Oke guys, segini dulu ya video kali ini. Aku Alvan, founder and CEO dari SkyApp Digital, dan see you guys. Salam sukses.